Namun, jika lembaga pendidikan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, itu bisa menyebabkan ketimpangan dalam pendidikan dan ketidakadilan yang berdampak negatif pada masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan memiliki peran penting dalam membebaskan masyarakat yang terjajah dan memberikan mereka kekuatan untuk berubah menjadi lebih kuat secara sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelis Widianti. Saya adalah mahasiswa program Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga. Seperti kita ketahui bersama bahwa lembaga pendidikan sudah sejak lama dianggap sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat maupun individu. Hal ini dikarenakan di dalam lembaga pendidikan terjadi proses di mana ilmu pengetahuan disampaikan, nilai-nilai kehidupan diterapkan, serta di mana keterampilan-keterampilan itu diterapkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seringkali dianggap lembaga yang memiliki peran yang penting dalam membangun masa depan sosial maupun ekonomi suatu bangsa. Namun, beberapa dekade tahun terakhir, lembaga pendidikan telah menjadi saksi bahwa telah terjadi perubahan sosial yang sangat cepat dan kompleks. Perubahan teknologi, globalisasi, serta evolusi budaya menjadi tantangan dan peluang lembaga pendidikan di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah metode dalam memperoleh pengetahuan, pembelajaran, dan berinteraksi di era modern. Berbagai peluang dan tantangan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Keberadaan pertukaran ide, budaya, dan peluang pendidikan yang lebih luas telah menimbulkan pertanyaan tentang cara pendidikan dapat mempersiapkan individu untuk bersaing di tingkat global. Pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya juga telah mengakibatkan perubahan dalam harapan terhadap lembaga pendidikan. Di tengah masyarakat yang semakin inklusif, pendidikan perlu lebih memperhatikan dan mengakui perbedaan serta mendukung prinsip kesetaraan. Demikian, hal ini menimbulkan dorongan tambahan bagi lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan cara pembelajaran yang dapat menanggapi kebutuhan individu dan masyarakat secara efektif. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan ini terus terjadi di lembaga pendidikan dan semakin mempengaruhi masyarakat dalam bentuk yang semakin jelas. Menurut Hermanto pada tahun 2018, individu yang memiliki pendidikan yang baik memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan mutu hidup mereka dan berperan dalam kemajuan ekonomi dan sosial. Namun, jika lembaga pendidikan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, itu bisa menyebabkan ketimpangan dalam pendidikan dan ketidakadilan yang berdampak negatif pada masyarakat secara menyeluruh. Lembaga pendidikan memegang peranan yang signifikan dalam membentuk individu masyarakat. Namun, seperti kita ketahui, dalam beberapa dekade tahun terakhir telah terjadi perubahan sosial yang cepat dan kompleks di lembaga pendidikan yang pada akhirnya berdampak besar pada masyarakat sekitarnya. Perkembangan teknologi yang cepat, proses globalisasi, dan evolusi budaya telah menjadi pendorong utama perubahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah metode belajar, mengajar, serta interaksi kita dengan pengetahuan. Perubahan ini telah dirasakan oleh sejumlah besar lembaga pendidikan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ada pergeseran paradigma dalam pendidikan yang mempengaruhi bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru mengajar. Selain itu, perkembangan teknologi juga telah memberikan dampak besar dalam cara kita berkomunikasi dan bertukar informasi di dalam lingkungan pendidikan. Semua ini berkontribusi pada perubahan yang cepat dan terus-menerus dalam pendidikan.
Lembaga pendidikan, mau tidak mau, suka tidak suka, pada saat ini pasti mengalami berbagai perubahan sebagai dampak dari adanya globalisasi. Di era kehidupan yang semakin mudah untuk saling terhubung satu sama lain, nyatanya membuat lembaga pendidikan ternyata malah menghadapi tantangan persaingan global yang semakin berat pula. Pentingnya mempersiapkan pendidikan bagi siswa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan global menjadi topik yang paling gencar dibicarakan saat ini. Selain itu, adanya perubahan dalam nilai-nilai sosial dan kebudayaan juga telah menghasilkan tekanan baru bagi lembaga pendidikan. Masyarakat yang semakin inklusif pasti mengharapkan agar pendidikan dapat lebih mengakomodasi keberagaman dan mengedepankan kesetaraan. Pentingnya pendidikan inklusif adalah untuk memastikan bahwa berbagai individu dengan latar belakang yang berbeda dapat memperoleh pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan dinilai sebagai lembaga yang memiliki peran yang penting dalam perubahan sosial. Namun, sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam perubahan sosial, sudah seharusnya lembaga pendidikan tidak hanya mampu mempengaruhi lingkungannya sendiri, tetapi juga harus dapat mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat yang terdidik pada lembaga pendidikan sudah seharusnya memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas taraf hidup mereka dan memberikan kontribusinya dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Emil Durkheim, seorang sosiolog terkenal yang memiliki pandangan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk solidaritas sosial serta berkontribusi di dalam mempertahankan stabilitas masyarakat. Paulo Freire, seorang pendidik terkemuka, juga ikut menggarisbawahi bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membebaskan masyarakat yang terjajah dan memberikan mereka kekuatan untuk berubah menjadi lebih kuat secara sosial. Pendidikan telah diterima sebagai kekuatan yang signifikan dalam mengubah masyarakat. Teori mengenai perubahan sosial, seperti teori fungsionalisme serta teori konflik, menegaskan bahwa lembaga pendidikan memegang peran yang krusial dalam mengubah nilai-nilai, norma, dan struktur sosial dalam sebuah masyarakat. Menurut teori fungsionalisme, pendidikan berperan dalam mengajarkan individu tentang nilai-nilai sosial dan keterampilan yang diperlukan agar dapat aktif dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentu berlawanan dengan teori konflik yang menyoroti pentingnya pendidikan dalam memperkuat kesenjangan sosial atau mempertahankan hierarki kekuasaan yang ada. Dalam bidang pendidikan dan teknologi, Neil Selwyn menekankan pentingnya memahami pengaruh teknologi terhadap proses pembelajaran serta bagaimana penggunaan teknologi dapat diintegrasikan dengan efektif dalam pendidikan. Mark Prensky, seorang pakar pendidikan, juga mengenalkan gagasan mengenai digital native dan digital imigran dalam hal pendidikan digital. Hal ini menggambarkan perbedaan dalam cara generasi yang berbeda berinteraksi dengan teknologi dalam lingkungan pendidikan. Pentingnya memahami perubahan sosial saat ini didorong oleh teori mengenai dampak teknologi dalam pendidikan. Ide-ide dalam teori ini meliputi e-learning, pembelajaran menggunakan teknologi, dan tingkat literasi digital. Teori ini menegaskan bahwa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita mendapatkan, mengajarkan, dan berinteraksi dengan pengetahuan. Pengetahuan ini memperjelas bagaimana sistem pendidikan dapat lebih inklusif dan global, namun juga membuat tantangan seperti
kesenjangan digital. Para sosiolog terkenal seperti Anthony Giddens menekankan dampak globalisasi terhadap interaksi sosial dan bagaimana pendidikan perlu menyesuaikan dengan perubahan ini. Peneliti lain di bidang pendidikan seperti Yong Zhao juga menyoroti pentingnya mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global dan membangun kreativitas dalam sistem pendidikan. Penting untuk dicatat bahwa globalisasi merupakan proses yang mempererat konektivitas dunia. Teori globalisasi dalam pendidikan mencerminkan perhatian terhadap bagaimana lembaga pendidikan menanggapi perubahan. Hal ini melibatkan proses pertukaran budaya, pertukaran gagasan, dan keterpaduan ekonomi yang merata di seluruh dunia. Ide ini juga menyoroti kebutuhan akan persaingan global dalam mengarahkan siswa untuk siap menghadapi pasar kerja yang semakin kompleks dan beraneka ragam. Pentingnya pendekatan pendidikan dengan kerangka kerja yang menghormati keberagaman dan mendorong inklusivitas telah diperkenalkan oleh Tomlinson dan Allan, yaitu para ahli peneliti di bidang pendidikan inklusif. Vygotsky, seorang ahli psikologi terkenal, mengatakan tentang betapa pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan pendidikan inklusif. Teori mengenai inklusi sosial menjelaskan pentingnya pendidikan yang mencakup semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang budaya yang beragam. Konsep pendidikan inklusif ini melibatkan penghargaan terhadap keragaman dan mempromosikan kesetaraan. Teori ini secara garis besar mengatakan pentingnya mengatasi kesenjangan dalam bidang pendidikan dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Herbert Blumer, seorang sosiolog terkenal, mengembangkan sebuah teori yang dikenal dengan nama interaksi simbolik yang bertujuan untuk memahami bagaimana seseorang individu menginterpretasikan dan memberikan tanggapan tentang perubahan dalam masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Pierre Bourdieu, seorang ahli sosiologi, meneliti dampak kapital budaya dan sosial terhadap akses dan keberhasilan dalam pendidikan, serta dalam kehidupan masyarakat. Dari penjelasan beberapa ahli yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya memang lembaga pendidikan memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembentukan masyarakat. Hal ini tentu sesuai dengan teori pembangunan sosial yang mengatakan bahwasanya lembaga pendidikan memiliki peran yang cukup penting untuk memajukan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara individu. Teori ini memberikan pandangan bahwasanya lembaga pendidikan diibaratkan seperti sebuah investasi terhadap perubahan sosial maupun ekonomi. Tentu hal ini menuntut kita untuk mengetahui secara lebih mendalam dampak apa yang diberikan akibat dari perubahan sosial di lembaga pendidikan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Lalu dampak sosial seperti apa sih yang akan ditimbulkan sebagai akibat dari adanya perubahan sosial di lembaga pendidikan bagi masyarakat secara berkelanjutan?
Salah satu perubahan sosial yang terjadi pada lembaga pendidikan ialah kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan telah mengalami perubahan. Dalam usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, lembaga pendidikan telah mengambil langkah-langkah dalam menerapkan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan berpusat pada pengembangan kehidupan secara menyeluruh bagi para siswa. Banyak lembaga pendidikan yang telah mengenalkan teknologi pendidikan ke dalam pelaksanaan pembelajarannya, sehingga siswa dapat memperluas jangkauan sumber belajar dan meningkatkan pengalaman belajar secara interaktif dengan menggunakan perangkat digital dan internet. Lembaga pendidikan telah mengadaptasi cara mengajar yang sudah ada sebelumnya dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam kurikulum, sehingga lembaga pendidikan menjadi lebih responsif terhadap pengajaran dengan pendekatan berbasis proyek dan pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa. Lembaga pendidikan telah meningkatkan inklusi sosial dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya bagi siswa dengan berbagai latar belakang dan berbagai jenis berkebutuhan khusus. Tentu hal ini telah menghasilkan suasana belajar yang lebih beragam dan lebih inklusif. Adanya perubahan di lembaga pendidikan ini telah berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat akan lebih besar karena para siswa telah mendapatkan pendidikan dengan yang lebih baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.